teman-teman, Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini tema dari kisah kita yaitu Khulafaur Rasyidin. Sudah siap menyaksikan? Selamat menyaksikan. Ceklek. Pintu rumah dibuka oleh Misty. Misty pun masuk melangkah ke dalam rumah sembari mengucapkan, "Assalamualaikum, Umi." Tanpa menunggu jawaban dari uminya, Misty terus melangkah masuk ke dalam dapur karena ia tahu uminya sedang berada di dapur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Waalaikumsalam. Masya Allah, anak Umi semangat sekali. Bagaimana pesantren Ramadannya? Menyenangkan ya? Ya Umi, betul sekali. Menyenangkan sekali. Misty pokoknya bahagia. Misty senang punya banyak teman, dapat banyak ilmu. Alhamdulillah, Umi ikut senang. Umi. Tapi tadi Misty ada yang gak ngerti. Kan pas awal pembelajaran tuh, Pak Ustadz tanya jawab lagi materi yang kemarin. Materinya Misty kan gak tahu. Misty kan kemarin belum masuk. Jadi Misty gak bisa ngejawab, Umi. Misty sedih deh. Misty pengen tahu materinya. Emang materinya tentang apa? Tadi Pak Ustadz itu tanya jawab tentang Khulafaur Rasyidin. Umi bisa bantu jelaskan enggak? Insya Allah Umi akan bantu mengulas. Umi tidak bisa menjelaskan lebih detail. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti Misty coba tanya kepada Pak Ustadz. Tapi untuk menghilangkan rasa penasaran Misty, Umi akan bantu mengulasnya sedikit. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa deh Umi. Yang penting Misty gak terlalu bingung. Nanti Misty tanya lagi lebih jelasnya kepada Pak Ustadz. Iya betul. Yuk Umi jelaskan. Kita duduk di meja makan ya. Misty dan Uminya duduk di meja makan. Setelah itu Uminya menjelaskan kepada Misty tentang apa itu Khulafaur Rasyidin. Misty siap mendengarkan. Baik, Umi jelaskan ya. Khulafaur Rasyidin adalah kata gabungan dari khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti dan ar-rasyidin artinya petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pengganti yang mendapat petunjuk. Pengganti siapa Umi? Pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi gitu Umi? Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. Kok masih ada penggantinya? Bukan begitu sayang. Tapi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam, bukan sebagai pengganti Rasul atau Nabi. Gitu. Oke, Misty mulai paham. Alhamdulillah. Umi lanjut ya.
Nah, Khulafaur Rasyidin adalah khalifah atau pemimpin yang terdiri dari 4 sahabat Rasulullah. Dan mereka semua ditunjuk berdasarkan keputusan kesepakatan dari seluruh umat muslim pada saat itu. Ada 4 ya. Benar. Tadi Pak Ustadz menanyakan yang ke-1 siapa, yang ke-2 siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Misti bingung menjawabnya. Apalagi nama-namanya asing di telinga Misti. Begitu ya. Masya Allah, antusias sekali anaknya Umi. Oke, Umi bantu jelaskan satu persatu nama-nama dari 4 khalifah tersebut. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Abu Bakar Asy-Syiddiq ini adalah khalifah pertama yang oleh Rasulullah diberi gelar Asy-Syiddiq. Asy-Syiddiq artinya mempercayai dan membenarkan perkataan Rasul. Jadi Abu Bakar Asy-Syiddiq itu selalu percaya kepada Rasul gitu Umi maksudnya. Betul, begitu. Nah, Abu Bakar Asy-Syiddiq menggantikan Rasulullah dengan jalan musyawarah. Jadi pada saat itu, saat Rasulullah SAW wafat, umat muslim kebingungan siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Akhirnya kaum muhajirin dan kaum ansor mereka bermusyawarah untuk menunjuk siapa pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin mereka. Nah, dalam musyawarah itu terjadi banyak perselisihan pendapat, perdebatan, tetapi pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq lah yang dipilih menjadi pengganti Rasulullah SAW. Begitu. Jadi setelah musyawarah, kesepakatan akhirnya Abu Bakar lah yang menggantikan Rasulullah. Begitu. Betul sekali. Alhamdulillah. Misti sudah mulai memahaminya. Nah, Umi lanjutkan lagi ya. Pada saat pemerintahannya, Abu Bakar Asy-Syiddiq itu sangat mengutamakan kepentingan umat dan kepentingan negara dibanding kepentingannya pribadi. Namun sayangnya pada saat masa pemerintahan beliau banyak sekali umat Islam yang akhirnya memilih mundur karena mereka berpikir setelah Rasulullah wafat berarti agama Islam pun berakhir. Nah, selain itu yang lebih parahnya banyak orang-orang musyrik yang mengaku sebagai nabi atau rasul pengganti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pada masa pemerintahannya Abu Bakar memerangi orang-orang musyrik tersebut. Begitu ya. Wah, hebat ya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Insya Allah tentu hebat. Nah, yang kedua Umi lanjutkan ya. Ke yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu dipilih oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq secara langsung, tetapi berdasarkan kesepakatan umat muslim. Jadi waktu Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, mendekati waktu wafat, beliau memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Jadi setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, yang dipilih untuk menggantikannya Umar bin Khattab. Oke, catat. Masya Allah, semangat sekali. Nah, setelah itu
Umar bin Khattab menjabatlah sebagai khalifah kedua. Nah, Umar bin Khattab juga memiliki gelar seperti Abu Bakar. Gelarnya yaitu Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda, sang pembeda. Karena dia bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Sifat dari Umar bin Khattab juga, dia memiliki sifat yang pemberani, tidak takut untuk menegakkan kebenaran. Begitu ya, jadi semacam pahlawan gitu pada masa dulu. Betul. Nah, Umar bin Khattab ini pada masa pemerintahannya, beliau lebih fokus kepada perluasan wilayah Islam. Jadi pada masa pemerintahannya umat Islam itu semakin banyak, wilayah Islam itu semakin meluas bahkan sampai ke Eropa. Begitu ya. Jadi Islam semakin meluas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Betul sekali. Nah, Umar bin Khattab akhirnya wafat setelah menjabat selama 10 tahun sebagai khalifah. Beliau wafat karena ditusuk atau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada saat beliau sedang melaksanakan sholat subuh. Kasihan ya Umi ya. Orang hebat kok malah dibunuh sih. Nah, alhamdulillahnya setelah Umar bin Khattab wafat, beliau akhirnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Jadi umat Islam kembali memiliki pemimpin yang ketiga. Utsman bin Affan memimpin Islam selama 12 tahun. Beliau itu orang yang kaya raya tetapi tetap rendah hati, pendiam. Sehingga beliau mendapat julukan yaitu Goniun Syakur. Goniun Syakir. Maaf, Masya Allah, Umi jadi belepotan nih. Goniun Syakir artinya orang kaya yang banyak bersyukur. Jadi dia khalifah ketiga Utsman bin Affan. Terus beliau itu orang kaya yang sangat bersyukur. Begitu ya Umi ya? Betul sayang. Selain itu, Utsman bin Affan juga memiliki gelar Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Maksudnya Umi, pemilik dua cahaya bagaimana? Ya, karena beliau menikah dengan 2 orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Nah, setelah beliau wafat, Utsman bin Affan menikah lagi dengan putri Rasulullah juga yang bernama Ummu Kulsum. Begitu ya Umi ya. Wah, bangga ya, senang ya pastinya jadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pasti bangga. Nah, setelah itu pada masa pemerintahannya Utsman bin Affan lebih fokus kepada pembukuan Al-Quran. Nah, makanya pada saat itu dia memiliki gelar juga Mushaf Utsmani. Jadi cara baca pembukuan Al-Quran itu mulai dipelajari, mulai dilaksanakan
pada saat pemerintahan Utsman bin Affan. Gitu. Iya, begitu. Nah, setelah itu Utsman bin Affan wafat juga dan kepemimpinannya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suami dari putri tercinta Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam pada saat itu dan dia mendapatkan banyak rintangan. Karena kan pada saat masa kepemimpinannya umat Islam itu semakin banyak, semakin meluas, sehingga rintangannya pun semakin banyak. Banyaklah perpecahan di dalam umat Islam. Umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok dan masih banyak lagi rintangan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau pun kepemimpinannya berakhir karena beliau wafat dengan cara dibunuh sama seperti Umar bin Khattab. Sama ya Umi ya, dibunuh juga ya. Astagfirullahaladzim. Iya sayang. Nah, yang Umi bisa jelaskan sampai sini. Nanti untuk lebih detailnya, untuk lebih mendalami lagi, nanti Misti bisa belajar sama Pak Ustadz. Misti juga nanti bisa banyak membaca buku-buku sejarah Islam. Nah, sekarang Misti bantu Umi memasak yuk. Ayo Umi, siap. Kita masak. Nah teman-teman, kisah hari ini, cerita Misti hari ini selesai sampai di sini. Selamat bertemu lagi besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.